Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Kiai Haji Ujair Jamaluddin yang kami hormati, yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Uca yang kami hormati dan yang kami takdimi oge yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada akhinal kiram al Ustadz Dadang yang kami hormati dan yang kami takdimi, kepada sadayana para ajengan, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asma karimna, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami taati dan yang kami hormati. Kepada aparatur pemerintah, forum komunikasi pimpinan kecamatan Pataruman, wabil akhos kepada Bapak Camat Pataruman yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sadayana para aparatur pemerintah desa, kelurahan, wabil akhos kelurahan Pataruman, Bapak Erik selaku kepala kelurahan Pataruman yang kami hormati dan yang kami muliakan, beserta perangkatnya, nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai, Bapak RW, Bapak RT di Kelurahan Pataruman yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Jojo Juwarno selaku anggota Dewan Kota Banjar yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar Jamaah Muslimat Majelis Taklim Al-Ikhlas yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kasusukan makan kikil di tengah sawah makan bewah, pamajikan di Pataruman centil-centil, tapi insya Allah pada ahli ibadah. Mudah-mudahan muslimat jamaah masjid Al-Ikhlas dijadikan istri yang solehah, keluarga yang mawaddah warahmah wasakinah, diberikan dzurriyyah yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Baikers Subuhan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Terima kasih sudah menjemput saya dari jam 3:30 sore dan sampai tadi habis Ba'da Isya. Mudah-mudahan Baikers Subuhan selalu sesuai dengan namanya, mengangkat derajat pemuda, dan mudah-mudahan menjadi pemuda yang betul-betul ditetapkan Islamna, ditetapkan Islamna, ditetapkan imana, ditambahkan ihsana. Amin Allahumma. Tak lupa kepada Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Bu Hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan keiring rahmat hidayah
beserta inayah Allah Subhanahu wa taala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar Jamaah Masjid Al-Ikhlas di Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman. Dengan pengajian ini, dengan hikmat kita memperkuat ukhuwah Islamiyah untuk berinovasi dan melawan pandemi. Mari kita rapatkan kembali barisan silaturahmi kita. Yang mudah-mudahan ia majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sadayana tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kaula hormati, alhamdulillah kita diberikan nikmat hujan. Maka jangan manusia ini sukanya ngarsulah. Bu, Ibu, di Cilacap ngeluh itu gersula. Bahasa Indonesianya ngeluh. Tapi kalau bahasa Pataruman apa ya Bu? Aral. Ngerasula. Cilacap ngeresula. Di sini ngaresula. Sarwa. Bahasa Indonesianya ngeluh, di Cilacap ngeresula, di sini ngaresula. Ngarasula. Tapi kalau bahasanya Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ia makhluk yang sukana ngeluh. Dikasih panas ngarasula, dikasih hujan juga ngarasula. Giliran dikasih hujan bareng panas katanya hujan poyan. Ngecek pisan ieu manusia. Padahal namanya hujan, yang namanya panas kabeh nikmatna Gusti. Maka ketika kerawuhan hujan, adab yang kita lakukan pertama, kita tidak boleh mencela hujan, nggak boleh jelek-jelekin hujan. Contoh, baru jago mulai hujan, dasar hujan terpengertian. Kenapa kita tidak boleh menjelek-jelekan hujan? Karena ketika hujan turun, artinya Gusti Allah sedang mengutus malaikat Mikail. Malaikat saha? Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan rizki kepada manusia. Jadi kalau panjenengan kerawan hujan kok malah menjelek-jelekan hujan, maka sama artinya menjelekkan malaikat nu menyampaikan rezeki. Maka ketika kerawan hujan, adab kita nirukan Nabi dengan cara berdoa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Bisa sareng-sareng? Semangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Sebelah kiri yang semangat. Allahumma shayyiban nafi'an. Nu di dalam masjid jangan ketinggalan. Allahumma shayyiban nafi'an. Nu kehujanan sebelah belakang sana. Allahumma shayyiban nafi'an.
baik subuhan. Allahumma thayyiban nafi'an. Pak Camat jangan ketinggalan. Allahumma thayyiban nafi'an. Pak Kuwu, Pak Lurah, Pak Dewan, nu semangat. Allahumma thayyiban nafi'an. Tukang shopping jangan ketinggalan. Allahumma thayyiban nafi'an. Artinya ya Allah, jadikanlah hujan ia hujan nu memberi manfaat. Amin Allahumma amin. Hapunten Kiai, jujur wae saya iya Pak Ustadz Udang kebablasan. Pak Ustadz Dadang, Pak Kiai, jujur wae mumpuni ia bisa nyetop hujan. Ketawanya jangan ngecek. Saya ngomong beneran. Sejujurnya saya bisa nyetop hujan, cuma nggak enak sama Gusti Allah. Sombong pisan bisa nyetop hujan. Hujan nggak hujan kan kersana Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Hari ini Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya. Sekaligus hari ini kita ngaji di masjid, alhamdulillah ayah susukan dadakan. Tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Maka ada pangandikan laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Yang namanya sugih, yang namanya kaya raya bukan dari banyaknya harta, bukan dari tingginya derajat pangkat, tapi disebut kaya adalah dari ayemna hati. Bu, bisa jadi panjenengan sadayana rawuh di sini, makom derajatnya lebih mulia ketimbang mumpuni. Amin. Diaminin wae tenang naon. Saya ulang. Bisa jadi panjenengan sadayana rawuh di dia majelis, makom derajatnya lebih tinggi, lebih luhur, lebih mulia ketimbang mumpuni. Ya tenang naon, nu keras wae. Saya sadar diri ini. Kenapa makom derajat panjenengan lebih mulia ketimbang saya? Soalnya panjenengan rawuh di dia majelis tidak ada rasa pamrih sedikit pun, malah kurang duit banyak. Kenapa? Bayar angkot, bayar bensin, belum ninggalin rumah, ninggalin acara. Harusnya istirahat di rumah, panjenengan duduk di sini kehujanan, calik praktis, bokonang lemplak sukuna atis. Tiis, ayah di Cilacap atis, di sini tiis, kakak tiris. Oh, kirain tiris. Oh, duduk praktis, bokong nang lemprak, sukuna tiris. Malah panjenengan rawuh di sini harusnya istirahat ngaso, tapi ternyata panjenengan sami berdiri nangtung, kehujanan basah kabeh. Mungkin bisa jadi makom derajat panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa lebih mulia ketimbang saya? Soalnya saya datang ke sini aya nu ngamplopin. Itu yang saya maksud, mungkin bisa jadi niat suci panjenengan lebih tulus ketimbang saya. Maka ia ayat cerita, ayah nelayan ahli ibadah, walaupun dia nelayan desa, nelayan klutuk, nelayan fisik. Bahasa Cilacap itu nelayan desa, sini apa ya? Agak kampung. Nelayan kampung di pesantren gak lama, cuman dondon turu mapan sare. Ternyata walaupun cuma mondok sebentar di pesantren, ini nelayan ngaji walaupun cuma sebentar, dia langsung dapat ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu
alaihi wasallimu taslima. Gara-gara ayat ieu ternyata itu nelayan setiap beraktivitas nggak lupa baca sholawat. Sambil jalan baca sholawat, sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Sambil ngedandanin jalak jaring iwak juga baca sholawat, sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Nyebar jaring ikan juga baca sholawat, sallu alaihi wasallimu taslima. Ambilin ikannya baca sholawat, sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Setiap aktivitas dia baca sholawat. Hingga pada suatu hari itu nelayan lagi ngedandanin jaring ikan, ada rombongan kiai pakai jubah, pakai sorban, nggak lupa pakai iket-iket di kepala. Ternyata rombongan kiai ini hendak melaksanakan dakwah di pulau seberang. Nggak sengaja Pak Kiai sak rombongan mendengar ini nelayan lagi baca sholawat sambil ngedadanin jaring iwak. Dan ternyata karena penasaran, Pak Kiai mendekati itu nelayan, kepingin tahu yang dibaca sholawat apa. Setelah Pak Kiai meniteni dan menengeri, ternyata yang dibaca sholawatnya rada keliru. Karena rada keliru, itu Pak Kiai memberanikan diri untuk negur kepada si nelayan. Assalamualaikum Kang Entoy. Waalaikumsalam. Oh Pak Kiai, Masya Allah. Ayah naon Pak Kiai? Ya Allah Kang Entoy, sampean ieu luar biasa ganteng pisan. Ngedadanin jaring ikan sambil baca sholawat, ambil kerja baca sholawat. Ya Allah Kang Entoy, tapi hapunten pisan, ya sampean baca sholawatnya rada keliru. Kalau diri sendiri baca sholawat bunyinya jangan solu tapi soli. Oh jadi saya salah Kiai? Ya nggak salah sih, cuma kurang tepat. Jadi saya lurusin, moga-moga jadi tambah bener. Hatur nuhun pisan Kiai. Ya pada sami-sami Kang Toy, mangga dilanjut nyambut gawe. Beneran tuh pakai serombongan terus naik perahu nyebrang ke pulau sebelah. Kang Entoy langsung lanjut lagi tuh ngedandanin jaring ikan sambil baca sholawat lagi. Solu tadi yang benar solu apa solu? Solu apa solu? Gara-gara ditegur gak ada saksi, Pak Kiai berangkat naik perahu, si Kang Entoy lupa. Malah bingung gara-gara kebiasaan baca sholawat, dilurusin malah bingung sendiri. Tadi yang benar solu apa soli, soli apa solu? Karena pusing mumet tuh Kang Entoy, akhirnya memutuskan untuk nguber perahunya Pak Kiai mumpung belum terlalu jauh. Kang Entoy dia berlari sekuat mungkin, bok sampai ketinggalan. Bareng Pak Entoy ini berangkat lari menuju perahunya Pak Kiai serombongan, sampailah di dekat perahu Pak Kiai. Kang Entoy manggil sama Pak Kiai. Kiai, berhenti heula. Mandek disik. Nggak usah ikut campur, ikut bayarin tuh. Tapi ikut turunan ya Pak. Ya Allah lupa, jadi saya ini kiai urunan. Mudah-mudahan tambah berkah kabeh Allahumma. Kiai mandek disik, berhenti hula. Susah ngomong hula, berhenti hula. Tadi nu bener soli apa solu? Ternyata Pak Kiai setelah dipanggil-panggil malah Pak Kiai sak rombongan kaget terkejut. Saking kagetnya, saking terkejutnya Pak Kiai serombongan dipanggil sama Kang Entoy,
Pak Kiai serombongan nangis nalangsa gara-gara sikap entoy ini manggil-manggil Pak Kiai. Ternyata Pak Kiai sampai nangis terkejut karena ternyata Kak Entoy lari nguber perahunya Pak Kiai, ternyata larinya di atas permukaan air laut. Pak Kiai serombongan yang tadinya mau negur malah balik jadi nangis nalangsa. Sampai-sampai Pak Kiai serombongan minta hampura sama Kak Entoy. Ya Allah, hampura pisan Kak Entoy, sampean ini nelayan kampung, saya yang pakai sorban, lu pakai jubah, mungkin makom derajatnya belum sampai kayak panjenengan. Sampean ia luar biasa jebule wali nih Gusti Allah. Saya minta hampura pisan Kak Entoy, khusus untuk panjenengan. Entah soli, entah solu, bener mangga. Gara-gara suka baca sholawat, ternyata Kak Entoy baca sholawatnya nggak cuma di lesan, tapi pikirannya baca sholawat, hatinya baca sholawat, langkahnya baca sholawat. Sampai-sampai nggak kober cari dosanya orang lain, nggak sempet dia buat maksiat, nggak sempet dia bikin dosa gara-gara baca sholawatnya nggak cuma di lisan, tapi hatinya baca sholawat, pikirannya baca sholawat. Sampai apunten, jalan di atas laut itu kan gak masuk akal. Ini bukan zamannya Angling Darmo, tapi ini cerita dari Habib Al-Habsyi dari Palembang. Ini cerita bahwa nyata secara logika jalan di atas air laut, masuk matematika pun gak masuk, Bu. Tapi ternyata bisa jalan di atas laut. Ini artinya orang kalau hidupnya udah pakai sholawat, maka hal-hal yang kurang masuk akal bahkan susah dilakoni bisa dikerjakan betul-betul dengan keikhlasan karena pikantuk syafaat pitulungan Kanjeng Nabi. Maka kula panjenengan sadayana memperingati Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar euforia, bukan hanya sekedar rame-rame nawai, tapi hapunten pisan, enten normal, enten masuk akal. Orang kok sampai bertanya, buat apa sih maulidan? Apa sih tujuannya maulidan? Kalau sampai dia bertanya seperti itu, seolah-olah nggak senang sama nyambut lahirnya Kanjeng Nabi. Maka belajar, iya, kula panjenengan sadaya. Nah, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu di rumah, kalau suami pulang dari kantor Kuala Lumpur boleh, kantor BPJS, suami pulang dari kantor sambut pakai senyum, dibacain sholawat, saking senengnya nyambut suami. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sambil dibikinin air. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mangga ieu China diunjuk nu sakeca wae, Pak. Akhirnya si bapak gara-gara dibacain sholawat sama ibu langsung rogoh saku katok, ambil dompet sekalian katok-katoknya dicuci maksudnya. Jangan salah paham ya Bu, 200.000. Loh, kemarin juga habis dikasih jatah Pak. Iya, sana buat beli lipstick biar baca sholawatnya tambah banter. Gara-gara baca sholawat, yang tadinya mau jengkel jadi nggak jengkel, yang tadinya mau kesel jadi nggak kesel. Gara-gara baca sholawatnya nggak hanya di lisan, tapi hatinya baca sholawat, pikirannya baca sholawat. Alhamdulillah hujan hari ini, yang kena airnya hujan, insya Allah semua penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Mengucur hujan hari ini buat ngelong dosa-dosa kita semua. Nah, amin Allahumma, amin Allahumma, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
wa sahbihi wa sallim sareng Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan bacaan sholawat ini mudah-mudahan wiwit awal sampai akhir puna tidak ada halangan suatu apa membawa manfaat maslahah oge barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya kalau ngaji nah hujan, baik kira-kira selesai jam sabaraha ya Bu? Jam 2 subuh. Masya Allah. Betul Ustaz Dadang. Saya naik setengah 10. Turunnya disuruh jam 2 subuh. Emang ada Ustaz ceramah sampai 5 jam? Ayah. Saha. Mumpuni. Ya Allah. Jadi sekalian saya tikus percobaan. Mudah-mudahan manfaat barokah tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi mengatakan nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia nyaeta nikmat sehat oge nikmat sempat. Siji loro telu papat pirang-pirang saerna nikmat aya takjil digawe kupat dari sikil sampai meripat. Ikan sepat melompat-lompat dikasih nikmat sehat nikmat sempat, makanya Pak Rahmat bojone papi. Baru kerasa pentingnya nikmat kalau nikmat eta wis minggat baru kerasa nikmat. Ya rata-rata manusia begitu Bu. Yang belakang sana halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah kebagian snack ente. Ya Allah itu kebagian. Makanya angkatnya nugasi. Oh paling depan tetap gak kebagian snack. Ya Allah kan udah pisan. Moga-moga yang gak kebagian snack pun tetap rezeki nu barokah. Bu, hapunten pisan. Panjenengan sadaya nang rawuh di dia majelis umpok-umpokan, empet-empetan, gak kebagian panggonan. Hapunten pisan. Sampean percaya aya corona tante? Percaya. Sebelah kiri Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu muslimat al-ikhlas mengadakan pengajian ieu percaya aya corona apa teu? Teu percaya? Ngeyel. Isi baru ketemu nih aya muslimat ngeyel. Sumpah di pataruman wae unggul ieu. Hapunten. Nu teu percaya corona eta urang sombong. Kenapa saya katakan sombong? Maaf punten, ngucap ente percaya corona kan sewaktu badannya sehat. Iya. Punten pisan Kiai. Sakit zaman sekarang ente sembuh-sembuh. Duren-duren, roti-roti, mbien-mbien, saiki. Dulu zaman Mbah Kiai masih cilik, zamannya paceklik, hiburannya cuma suara jangkrik. Dulu makan gak asik. Kenapa gak asik? Makannya cuma rebusan tela, sampo, sampo,
Iya, saya paham. Bukan sampo ya, Bu. Bukan sampo ya, Pak. Sampo. Makanya cuma rebusan sampo. Oyek tiwul. Sana sini naon? Hah? Mantan. Mantan saha? Pacaran juga enggak udah punya mantan. Makanya cuman keluban urap. Tapi zaman dulu orang umurnya panjang-panjang, badanan sehat. Sampai Pak Kiai meriksani baca Al-Quran gak pakai kaca sambung. Badannya sehat-sehat, umurnya panjang. Soalnya zaman dulu suka prihatin, direwangi rialat, suka puasa, makannya pun gak kecampuran zat kimia. Maka zaman dulu orangnya pada sehat-sehat, yuswana panjang-panjang. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang serba instan. Malam kok lapar, makanya mie telur. Ya warak sih warak, Pak. Lemu ya lemu, gendut ya gendut. Tapi ternyata badannya ringkih kayak ayam lehor. Kenapa? Kecampuran zat kimia, badannya udah ngandung micin. Makanya zaman sekarang penyakit macam-macam, virus sangat menakutkan. Maka punten yang nggak percaya adanya corona, saya katakan sombong. Sebab naon? Ya Allah, saya hampir ketularan orang Pataruman. Untuk percaya corona. Iya Pak, saya sempat mikir tuh. Saya pikir corona itu politik. Saya pikir corona itu wong dodol vaksin. Saya sempat mikir bahwa corona adalah orang ngelarisin masker. Saya pernah kecuci otak begitu Pak Camat, Pak Lurah. Dan ternyata saya sombong, langsung dicoba sama Gusti Allah. Saya waktu itu sebenarnya nurut sama pemerintah. PPKM tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli saya di rumah wae. Jadwal pengajian cancel semua. Entah keluar rumah, angrem dekem sampai ngenduk-ngenduk. Yang titik baik katanya. Di rumah wae, jamaah di rumah, ngaji di rumah. Ternyata setelah tanggal 20 persis habis Idul Adha, saya sakit 2 minggu, entah sembuh-sembuh Pak. Badan panas, minum paracetamol entah turun-turun panasnya. Bengi gelibagan gak bisa tidur, tulang pada sakit, badan lara kabeh. Sirah mumet kunang-kunang persis kayak ciri-cirinya wong ora duit-duit. Saya sakit hari Ahad, Senin pagi saya belum sembuh sakitnya. Akhirnya saya puasa Senin Kamis, batalin dulu. Saya langsung nyicipin masakan ibu saya. Pas saya cicipin, ya Allah, nggak kerasa manis, nggak kerasa asin. Pedes itu cuma pating sereset diilat Bu. Khawatir kan? Kayak yang dikabar-kabarkan kena corona. Akhirnya saya terus ambil cai. Pas saya minum, entah air rasana, ternyata cai bening. Tambah penasaran saya Pak, khawatir mbok sampai corona betulan. Akhirnya saya terus ambil fresh care. Ibu tahu fresh care Bu? Itu loh minyak roll yang baunya tajam banget itu. Pas saya cium, ya Allah, ini hidung nggak bisa nyium. Saya baru ingat, jomblo emang nggak bisa nyium Pak. Mau nyium saha? Jangan gaduhan salaki. Nyium. Mau nyium saha? Entah ayah mau dicium. Kakak, daftar. Kalau mau daftar, nah daftar ke pondok pesantren. Daftar dari bojone mumpuni. Enggak buka lowongan. Sallallahu Nabi Muhammad. Setelah saya sakit tersembuh-sembuh Pak, saya mikir, wong sombong kena ujian. Wong sombong langsung dicoba sama Gusti Allah. Saya tobat, saya mikir, ya Allah, mubaligh kok sombong. Berangkat langsung saya ke Siaga Medika Banyumas. Saya langsung swab PCR 1.200.000. Sogrok irunge, sogrok telake,
suruh bayar. Saya yang disogrok, saya suruh bayar 1.200.000. Sekalian saya di rapid, ambil sampel darah, saya tunggu tuh di lab. Setelah 2 hari saya tunggu hasilnya keluar, alhamdulillah negatif corona dan cuman gejala tipes. Saya harap sih sama sekali nggak tipes Pak, tapi ya tipes kan penyakitnya jomblo. Kurang makan, kurang tidur, melek bengi, meratapi nasib, tipes. Setelah saya pulang, keluarga ngurus saya lagi sakit, ternyata nggak ada yang ketularan sakit. Oh berarti bukan corona, nggak kayak kabar-kabar Pak. Kabar-kabar kan pilek dikit masuk rumah sakit keluarnya COVID, pusing dikit masuk rumah sakit keluarnya COVID, jatuh dari becak masuk rumah sakit keluarnya COVID. Saya nggak tahu di sini. Nyatanya saya buktiin Pak, saya badannya panas tuh, ada ciri-ciri corona. Nyatanya dokternya jujur banget tuh, keluar hasilnya bukan corona. Ternyata saya diurus sama keluarga pun gak ada yang ketularan. Akhirnya tanggal 1 Agustus kemarin saya terus nerima undangan vaksin. Nah nih Pak Lurah, saya mau tanya, di Pataruman udah pada divaksin apa belum? Saya tanya Pak Lurah. Ya udah, ini pada cemburu Pak Lurah, saya tanya sama Pak Lurah. Saya tanya langsung aja sama ibu-ibu. Bu, Ibu Parantos divaksin apa belum? Parantos alhamdulillah. Ada yang belum? Ada yang belum? Yang belum itu mungkin punya riwayat penyakit. Yang punya riwayat penyakit tapi belum divaksin, itu belum dapat undangan. Apa karena takut? Karena takut? Sarwa. Maaf Pak Dewan, pas saya mau disuntik vaksin itu saya juga takut tuh, ketar-ketir, saya gemeter. Tapi saya tanyakan jujur langsung sama dokternya, dok, saya ini kemarin baru sakit 2 minggu dok, sakit panas nih dok, boleh divaksin apa enggak? Ya coba nanti kita tensi dulu mumpuni. Kalau kok tensinya rendah ya nggak bisa divaksin, terlalu rendah nggak bisa. Oh gitu. Nah ini saya dapat vaksinnya merek dosis apa? Ini dosisnya merek Astra Honda. Jadi agak-agak campuran oli dikit. Emang betul tuh yang AstraZeneca, sampingnya luar biasa berat. Sakit lagi saya, 2 hari nggak sembuh-sembuh. Tapi alhamdulillah setelah divaksin sehat sampai sekarang. Dan ayah tuh pas hari saya bareng divaksin, ada ibu-ibu sebelah saya lebih takut ketimbang saya, keringetan sampai keringat dingin. Dia bilang, dok, saya ini punya diabetes dok, tapi dapat undangan vaksin. Lah orang diabetes ini boleh divaksin apa enggak? Ya coba nanti Bu ditensi sama dicek gula darahnya normal apa enggak. Sekalian saya tanya, dok, orang diabetes itu boleh makan donat apa enggak dok? Ya boleh sih, tapi kalau makan donat yang penting tangannya ngukul. Oh, jebulnya dokternya melawak. Ternyata dokternya supaya ngelawak ini agar si ibu ini nggak terlalu khawatir. Ternyata setelah ditensi tetap tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, akhirnya nggak bisa divaksin. Maka saya sampaikan bahwa vaksin adalah hak asasi manusia. Sabar dulu, sabar. Ya kalau saya begini langsung diomelin Pak Camat ini. Saya sampaikan vaksin memang hak asasi manusia. Anda boleh menolak kalau badan Anda memang punten maaf punya riwayat penyakit. Tapi yang sehat, monggo kita jemput bola divaksin. Saya bukan iklan pemerintah juga enggak, saya dikasih duit juga enggak, dapat jatah juga enggak. Tapi alhamdulillah Pak, setelah 50% vaksin mungkin di Jawa Barat ataupun di Jawa Tengah, ternyata memang agak longgar Pak, udah agak mending Pak boleh pengajian ini. Soalnya apa? Maaf nih, hari ini kita boleh pengajian asalkan semua yang hadir tanpa terkecuali mematuhi protokoler kesehatan. Karena sempat kemarin saya ngaji di Ciamis, di desa apa ya, kecamatan saya lupa. Tapi kemarin belum lama sebelum PPKM saya baru ceramah 30 menit, saya disuruh turun.
Saya bingung gara-gara Satgas Covid datang semua ke Ustaz Dadang, Pak Camat, Pak Kapolsek, pada Ramil, pegawai puskesmas sampai ambulans, so wiu-wiunya itu dibawa. Saya khawatir kan, udah di jalan itu wiu-wiu bunyi. Akhirnya mau nggak mau saya turun, ketimbang sampai malah rame debat. Akhirnya saya turun baik. Ternyata usut punya usut, gara-garanya ayat ibu-ibu pas lagi ngaji tuh nyoting sekitar lingkungan pengajian, diunggah ke media sosial. Dan ternyata kebukti nggak ada yang pakai masker dan nggak bisa jaga jarak. Dan akhirnya pengajiannya baru 30 menit, saya disuruh turun. Ya nggak apa-apa sih Pak, malah senang juga. Cuma saya bingung, bingungnya kenapa baru 30 menit. Mau tak terima amplop, nah baru setengah jam nggak diterima, ya eman-eman. Nah inilah yang saya bingung pula. Maka maaf punten non sewu, hari ini pemerintah tidak melarang hajatan, tidak melarang sholat jamaah. Dari dulu musim corona pun tidak melarang pengajian. Yang dilarang adalah berkerumun. Oh tenang saja, hari ini kita boleh pengajian asalkan semuanya hadir pakai protokoler kesehatan. Pertama pakai masker, yang kedua rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer, dan yang ketiga jaga jarak semeter. Oh tenang saja, hari ini kita tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Ya kan? Pak Camat udah lihat sendiri, kita nggak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Betul Pak Camat? Pak Camat mau ngangguk berat banget tuh. Maka punten, hari ini suatu kehormatan Pak Kiai kita, para masyayikh kita hadir secara langsung untuk mendoakan masyarakat di desa, di Kelurahan Pataruman. Yang kedua Pak Camat Forkompin Samrawu, Pak Lurahnya juga sangat mendukung. Maka punten, boleh ambil gambar foto video pengajian hari ini, tapi untuk sementara jangan diunggah ke media sosial terlebih dahulu. Mari kita puasa, jangan medsosan dulu. Setuju? Sepakat? Cocok? Mudah-mudahan atas jeripaya panitia, keluarga besar ibu-ibu muslimat al-ikhlas, estu pengajian hari ini mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya senang ngaji di Masjid Al-Ikhlas ini. Mau datang ke sini harus muter dulu lewat sana. Tapi gak apa-apa. Jadi akhirnya muterin Masjid Al-Ikhlas. Saya lihat Masjid Al-Ikhlas ini bangunannya kuning campur hijau, seger banget Pak, kayak tanaman bunga matahari. Lebih cerah lagi atas sana Pak, lagi renovasi. Dulu Ustaz Dadang, Gusti Allah ngendika akan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Artinya orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang iman kepada Gusti Allah, iman kepada hari akhir, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang terpenting adalah walam yahsya illallah, enggak takut sama apapun kecuali takutnya kepada Gusti Allah. Maka artinya adanya Masjid Al-Ikhlas ini bentuk keguyup rukunan warga masyarakat Kelurahan Pataruman. Dari ayat ini dijelaskan bahwa orang yang memakmurkan masjid dibagi dua golongan. Yang pertama memakmurkan masjid karena membangun, yang kedua memakmurkan masjid karena mengisi. Yang memakmurkan masjid karena membangun, yang punya duit mangga sok bantu pakai duitnya. Kagak punya duit nggak usah bingung, bantu masjid sambil pakai tenaganya, ngerewangi ngaduk semen apa numpuk bata. Duit nggak punya, nggak, tenaga nggak kuat, bisa neng apa? Ngopi. Bisa nih ngapain? Urun pikiran. Bilang sama Pak Ustaz Dadang, Pak Ustaz Dadang, saya lagi paceklik bisa nih ya Allah. Musim corona cari duit angel. Tapi Ustaz Dadang saya senang banget nih, Masjid Al-Ikhlas direnovasi.
Tapi saya punya saudara di Kalimantan, pengusaha kelapa sawit. Nanti katanya habis maghrib minta ditelepon, katanya mau urun, kirim transfer, katanya cuma 3,5 juta. Walaupun cuma, tapi udah ikut urun. Jadi minta nanti habis maghrib ditelepon. Urun pikiran namanya. Duit nggak punya, tenaga nggak kuat, ide nggak ada, bisanya ngapa? Donga. Bahasa Sundanya donga naon? Sarua. Donga. Mbak bahasa puni. Kalau donga itu biasanya dikabul sama Gusti Allah. Bahasa berdoa ya Allah. Abi seneng pisannya Allah. Ya Masjid Al-Ikhlas lagi direnovasi ya Allah. Tapi abi ya maju hari maju tua ya Allah. Abi terbiasa bantu naon-naon ya Allah. Tapi abi seneng masjid lagi direnovasi, bisanya cuma doa ya Allah. Moga-moga renovasinya lancar ya Allah. Ada parantos direnovasi, moga-moga jamaahnya musyukur ya Allah. Amin. Orang Mbah Sepuh doanya biasanya kabul, Bu. Kenapa kok sampai Mbah Sepuh doanya begitu? Soalnya entah di kota, entah di kampung, terkadang masjidnya mewah, magrong-magrong, maghrib-maghrib masih petengan. Barang ayah nu adan bocah cilik belum sunatan. Aduh, karunya bisa Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Barang bukan budak yang adan, waya subuh nu adan bahaki. Suaranya ampun, giginya tinggal 2, adan sambil nalangsa. Akbar, Akbar. Akbar, Akbar. As-sholatu khairum minan naum. Salat eta lebih baik ketimbang tidur. Tapi blas tak aya nu berangkat ke masjid. Waya subuh bahagia dan sendirian sorangan. Habis adan tengok kanan, tengok kiri, sepi pisan. Akhirnya sambil puji-pujian. Punten Pak Dewan, Pak Kiai, di dia di Pataruman aya puji-pujian apa itu? Sebutnya naon? Pepujian. Cara Cilacap puji-pujian. Bahagi subuh itu sambil pujian. Hayu sholat jamaah, ganjarane langkung kata. Hayu sholat jamaah, derek dawuh Rasulillah. Puji-pujiannya sampai jam 4 seperempat. Tetap gak ada yang berangkat. Akhirnya Mbah Haki puji-pujian sambil pengumuman, saudara, saudara. Iya, kalau ditungguin 5 menit deh, dari nu angkat. Abi bade sholat sorangan. 3 menit kemudian alhamdulillah aya nu berangkat. Tapi yang berangkat aki-aki juga. Di masjid 2 orang aki-aki kabeh. Yang baru datang tanya sama lagi pujian. Ya Allah kajine. Ya masjid sepi pisan. Kunaon ya Pak Haji? Masya Allah. Memang betul ya masjid punyanya saya sama punya kamu doang. Dan terus ini mau gimana Pak Haji? Gak usah bingung.
Gampang, iya besok masjid dijual lah. Masjidnya disuruh dijual, tapi bukan Masjid Al-Ikhlas, masjid sono Cilacap. Oh, jadi Masjid Cilacap sapi ketularan sini. Bukan Cilacap, bukan Pataruman, sono iso langit jauh. Masjidnya tos dibangun, mangga dimakmurin tuh kayak kentong beduknya tuh. Sarua kayak di Jawa Tengah. Maaf, kentong beduk di masjid kita itu namanya seni, Pak. Zamannya Kanjeng Nabi mah nggak ada kentong sama beduk, makanya disebutlah itu namanya bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Soalnya di zaman Nabi nggak ada, Pak, kentong sama beduk. Kentong sama beduk yang nyiptain siapa? Wali Songo. Saking pintarnya Wali Songo, karena zaman dulu belum ada wireless, belum ada listrik, belum ada toa, belum ada pengeras suara, maka ketimbang manggil-manggilnya susah, diciptakan kentong sama beduk biar sekali tabuh sapa taruman denger kabeh. Tapi jangan salah paham, yang manggil orang sholat itu bukan kentong beduknya. Yang manggilin orang sholat adalah adzan sama iqomah. Kentong sama beduk hanya pengeling yang di sawah, suruh pulang dulu, mandinya aja lama, belum jalannya ke masjid, proses juga itu. Makanya diciptain kentong sama beduk biar sekali tabuh satu kampung denger kabeh. Kalau dulu belum ada listrik, nggak ada toa, nggak ada kentong sama beduk, mau teriak-teriak silakan. Silakan kalau telake kuat. Saking pinternya Wali Songo, sekali tabuh sak pataruman denger kabeh, kentongnya ditabuh. Tong 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 tong. Maksudnya para sederek, masjidnya masih kotong 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 kotong, masjidnya masih kosong. Itu maksudnya begitu. Disuruh pulang dulu yang dari pasar, mandi dulu, mandinya aja lama, belum jalannya. Kentong udah ditutup, ditabuh, tinggal beduknya ditabuh. Mak deng 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 deng. Maksudnya para sederek, masjidnya masih sedeng 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 sedeng, masjidnya masih sedeng. Jenengan disuruh persiapan dulu, kentong beduk udah ditabuh, masuk waktu sholat terus adzan. Nah ini masjidnya udah lagi direnovasi, mangga kita memakmurkan masjid dengan cara membangun. Yang nggak punya duit pakai tenaga, nggak punya tenaga pakai pikiran, pikiran nggak punya sambil doa, doa nggak bisa, bisanya ngapa? Menang, cicing, betul. Kalau nggak bisa ngapain, lebih baik menang cicing ketimbang ngomong jelek. Soalnya ya Pak, urun ente, ngerewangi ente, bantu ente, jamaah di masjid ente, ngomongnya jelek. Ada di sini macam begitu. Ayah, ayah, mana orangnya? Di sini nggak ada. Insya Allah orang sini guyub rukun kabeh. Allahumma. Pantesan tadi saya dapat amanah dari panitia nih. Karena ini amanah, punten Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dewan, Pak Kiai, ini saya dapat amanah agak panjang, saya sampaikan dulu. Mumpuni, kayak surat cinta ini. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Bikin deg-degan ya. Kabar baiknya, pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga masyarakat di Kelurahan Pataruman, khususnya oleh ibu-ibu muslimat Majelis Taklim Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Tapi untuk renovasi Masjid Al-Ikhlas
duit infaknya masih di dompet ibu-ibu masing-masing. Oh, ini surat minta izin mau narik infak. Ini maaf lah punten sebelumnya Bapak Ibu. Ini kalau panjenengan rawuh sepindah silaturahmi yang kedua ikut ngaji, punten badai ditarikin infak kinten-kinten kira-kira ikhlas apa ente? Ikhlas. Estu. Betul. Betulan ikhlas. Kalau ikhlas mangga ibu-ibu merogoh sak dompet. Yang gak bawa dompet utang dulu sama sebelah. Besok kalau ketemu sarutang. Mangga bapak-bapak merogoh sak katok celana. Pak Ustadz sarungan berarti nggak celanaan ya? Oh, celanaan juga. Mangga-mangga Bapak Ibu sami ngerogoh sak dompet. Ini panitia akan mengedarkan sorban keliling. Oke, kotak infak. Sumangga saikhlasna. Tapi saya harap Anda ngasih infaknya jangan kecepetan. Panitia pun jangan terlalu cepet-cepet. Saya pimpin nanti dengan cara Anda berdoa dari sekarang. Entah seberapa panjenengan ngasih, tapi doa dulu. Doa apa terserah hajat panjenengan. Ya Allah, moga-moga saya kasih sedekah hari ini, badan saya sehat walafiat, diberikan sehat barokah, keluarga yang mawaddah warahmah wasakinah. Anak saya lagi mondok, mudah-mudahan kerasang di pondok, dapat ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan saya diberikan anak soleh solehah, keluarga yang adem ayem tentrem. Masukin tuh cemplung 20.000. Kan pantes doanya panjang masukin 20.000. Doanya panjang kayak kereta api cemplung 2.000. Gak apa-apa sih. Yang namanya ikhlas itu kan kuatna hati Bu. Jadi kalau panjenengan ngasih 50.000, ngasih 100.000, sebelah panjenengan ngasihnya cuma 2.000, ya nggak apa-apa, nggak usah diejek. Ikhlas itu dari kuatnya hati. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Ya Bu ya. Mangga ini dari panitia mengedarkan kotak infak sorban keliling. Kula panjenengan sadayana sambil baca sholawat, moga-moga sodakoh kita sodakoh yang buat nolak bala, narik rizki yang bermanfaat, oge barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Antal murtaja yauma ziham, isyafa' lana ya khairal anam. Antal murtaja yauma ziham, isyafa' lana ya khairal anam. Isyafa' lana ya habibana. Isyafa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya
ya Nabi laka syafa'ah wa hadha madlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah madlabi ya Nabi ludh Nabi kaya ya Habibu anta lil khalqi ya tabibu ludh Nabi kaya ya Habibu anta lil khalqi ya tabibu ishfa' lana ya habibana ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya